Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan segala puji hanya untuk Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Salawat hanya untuk Rasulullah SAW beserta kerabatnya, beserta keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat. Pemirsa, kaum muslimin dan orang-orang yang lainnya, kita akan mencoba untuk membahas tentang sesuatu hal yang terkadang menjadi dianggap sepele, padahal itu adalah hal yang mendasar. Saya ingin menyitir suatu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taktubu anni syai'an illa al-Qur'an faman kataba anni syai'an ghairal Qur'an falyamhu wa hadithu anni wala haraja wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Teks matan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis ini adalah sangat populer, yang terjemahnya kira-kira kurang lebih begini: janganlah kalian menulis sesuatu dariku selain Al-Quran. Barang siapa yang menulis sesuatu dariku selain Al-Quran, maka segeralah untuk dihapus. Sampaikan saja apa yang kalian terima dariku, tidak apa-apa. Barang siapa yang dengan sengaja berdusta mengatasnamakan aku, maka tempat yang paling layak adalah neraka. Selanjutnya, ngomong-ngomong, kalau kita ini membahas tentang hadis, itu tadi adalah salah satu contoh teks hadis. Pertanyaannya sekarang adalah, karena ini sering atau kadang-kadang iseng itu saya tanyakan kepada anak-anak didik ketika di kelas dan lain-lain, di saat menukil suatu hadis atau riwayat, pertanyaan sederhananya begini: apa betul itu adalah benar-benar ucapan Rasulullah? Ada yang menjawab, oh iya benar. Ada yang mengatakan, oh enggak tahu. Ada yang mengatakan, oh mungkin, bisa jadi. Ini adalah jawaban-jawaban yang variasi, yang muncul di hadapan audien atau murid-murid saya ketika di saat pertama kali belajar. Kalau memang itu iya betul dari Nabi, apakah Anda mendengarkan sendiri dari beliau? Oh ya, tentu tidak, karena Rasulullah itu hidupnya itu 1400 tahun yang lalu. Kalau Rasulullah itu 1400 tahun yang lalu ngomong begitu, dan itu kita katakan hari ini Rasulullah pernah ngomong begitu, pertanyaannya adalah itu tadi, apa betul Rasulullah memang benar-benar ngomong begitu? Ya, ada yang menjawab, ya tidak tahu. Ya, itu pasti dari Nabi. Atas dasar apa? Sehingga ujung-ujungnya, ya katanya Pak Guru saya, atau kata orang-orang, atau kata Ustadz. Pertanyaan selanjutnya,
Kalau guru kalian pernah ngomong begitu, atau Ustadz pernah mengatakan bahwa hadis itu adalah sabdanya Rasulullah, bahwa Rasulullah pernah ngomong begitu, apa mereka itu pernah ketemu Nabi? Tentu juga tidak. Nah terus kalau mereka itu sebenarnya membuat cerita bohong atau membuat cerita palsu, yang seolah-olah dibuat seperti Nabi itu pernah ngomong begitu padahal tidak, bagaimana? Waduh, iya ya. Nah, ini adalah salah satu kelemahan pada lingkungan kita yang tidak mengerti tentang kebenaran sesuatu riwayat itu dapat dipertanggungjawabkan apa tidak kalau itu betul-betul dari Nabi. Nah, sebelum kita lanjut, kita coba disclaimer dulu bahwa yang namanya manusia atau kehidupan ini itu senantiasa adalah tentang sesuatu perbuatan, yang mana perbuatan itu dilakukan berdasarkan suatu kesadaran bahwa yang dilakukan itu adalah benar atau tepat atau entah apa namanya, tetapi itu dilakukan karena kesadaran. Di dalam bahasa ulama, kesadaran itu saya boleh ambil namanya adalah mukallaf, atau orang yang telah diberi tanggung jawab untuk melaksanakan sesuatu karena dia itu sudah balik, sudah berakal, kemudian mampu membedakan antara yang hak dan batil, atau lebih tepatnya tamyiz, mumayyiz gitu. Di dalam bahasa fikihnya itu adalah mukallaf, yaitu orang yang terbebani oleh sesuatu syariah. Syariah yang mana? Syariah tentang bahwa seseorang itu melakukan itu adalah dasar perintah dari Tuhan. Itu sejak adanya manusia dari zaman dahulu. Kalau kita melihat cerita-cerita, riwayat-riwayat, atau kita melihat referensi-referensi baik dalam dunia Islam maupun di luar Islam, setiap zaman itu senantiasa ada tokohnya. Mulai tokoh Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, kemudian Ishak, Yakub, dan seterusnya hingga sampai dengan Zakaria, Yahya, Isa, dan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, mereka-mereka ini sampai dengan 25 orang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, mereka adalah sebagai tokoh zaman. Di luar itu bukan tokoh utama. Kalau kita hitung-hitung, walaupun di suatu belahan dunia itu ada tokoh Fir'aun misalnya, tetapi tokoh Fir'aun itu adalah tokoh antagonis. Atau di Mesopotamia itu ada Nabi Ibrahim, ada Raja Namrud, itu adalah tokoh antagonis dalam versi perspektif Islam. Atau juga di zaman Fir'aun itu ada Musa, di era Musa ada Fir'aun juga di era yang nabi yang lain, semisal Nabi Yusuf. Artinya bahwa di setiap zaman itu senantiasa Allah munculkan tokoh untuk menjadi tonggak di dalam sejarah peradaban umat manusia, baik itu di Mesir, di Sungai Nil, atau di Sungai Yangtze, Mesopotamia, atau di India itu, dan di setiap permukaan bumi senantiasa ada peradaban-peradaban. Semuanya berperilaku atas nama sesuatu yang menguasai dirinya.
Karena memang setiap manusia mukallaf itu senantiasa memiliki satu bentuk keyakinan atau kepercayaan, yang kepercayaan itu nanti akan melahirkan tata nilai sebagai penopang hidup budayanya, yang kemudian kita sebut dengan agama. Artinya bahwa agama itu adalah lembaga spiritualitas. Lembaga spiritualitas dari zaman ke zaman itu senantiasa ada. Walaupun di satu sisi ada yang menyebutkan agama itu adalah agama yang salah, ada agama yang benar. Salah dan benarnya suatu agama itu disebabkan karena cara berkepercayaannya salah atau benar. Nah, setiap kaum di dalam setiap peradabannya itu senantiasa ada klaim antara satu pihak yang antagonis dengan pihak lain yang protagonis. Kita lihat dalam perspektif atau sudut pandang Islam. Nah, sampai kepada Rasulullah Muhammad pun ada suatu zaman di mana beliau lahir sebagai suatu jawaban atas periode zaman sebelumnya, yaitu zaman Isa. Bahkan zaman Isa itu sebagai jawaban atas zaman-zaman sebelumnya, mulai dari zaman di zaman Mesir ataupun di zamannya Romawi yang paganis, kemudian di Yunani yang Helenis, begitu. Nah, yang kemudian mereka ini mengalami suatu zaman kegelapan versi mereka, sedangkan di dalam versi Islam itu disebut dengan, untuk kaum Arab disebut dengan zaman jahiliyah, sehingga melahirkan suatu jawaban yang namanya Rasulullah Muhammad SAW. Siapakah dia? Ulama-ulama kita atau guru-guru kita ketika menjelaskan tentang ini bahwa bahwa Allah itu mengutus utusan yang wajib diketahui itu adalah Rasul. Ada 25 Rasul, kemudian ada sekian ribu Nabi yang tidak wajib diketahui. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa bedanya Nabi dengan Rasul? Jawaban kita dulu adalah kalau Rasul itu adalah pasti Nabi, tapi kalau Nabi itu belum tentu Rasul. Oke lah, seperti itu. Kayaknya kalau melihat dari segi bahasanya, Nabi itu adalah orang yang membawa kabar berita tentang kebenaran, wahyu atau ilham, membawa kabar kebenaran dari Tuhan, atau membawa kabar tentang hari akhir, masa depan atau takdir, membawa kabar tentang Allah, tentang berbuat baik, itu disebut Nabi. Sedangkan kalau Rasul itu adalah seorang utusan, atau gampangnya begini, kalau Nabi itu adalah seorang kurir, yaitu hanya diberi tugas untuk menyampaikan kabar berita dari Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah seorang kurir itu hanya cuma menyampaikan? Tentu tidak. Karena itu disebutlah dia itu adalah seorang utusan yang diutus untuk menjadi suri tauladan, menjadi tokoh, menjadi patron atau menjadi panutan untuk kaum. Sebagai salah satu contohnya adalah Muhammad SAW itu adalah, selain beliau adalah sebagai penyampai kabar berita, beliau juga sebagai seorang utusan untuk menjadi suri tauladan. Atau gampangnya begini,
Rasulullah Muhammad itu atau begitu juga Rasul-Rasul yang lain, selain beliau itu sebagai pengedar juga pemakai. Nah, kira-kira begitu. Nah, masa sebagai seorang yang diberi kabar untuk disampaikan kepada umat manusia agar menyembah Tuhan, agar berbuat baik, agar tidak berbohong, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bersumpah palsu dan lain-lain, itu perintah Tuhan agar disampaikan kepada umat manusia untuk menjalankan itu. Nah, yang diberi tugas menyampaikan itu tentu juga harus memberikan contoh. Oleh karena itu Rasulullah Muhammad itu disebut dengan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri kalian itu adalah seorang yang menjadi suri tauladan yang baik. Di sisi lain ada riwayat yang menyebutkan bahwa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Di riwayat yang lain ada sahabat yang bertanya tentang akhlaknya Rasulullah ini kepada istri beliau Aisyah. Wahai Ummul Mukminin, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Jawab beliau adalah akhlaknya Rasulullah itu ya Al-Quran itu. Artinya bahwa Rasulullah Muhammad itu adalah patron atau prakteknya Al-Quran, yang mana sebagai contoh saja misalnya di dalam Al-Quran itu ada perintah aqimus sholat, dirikanlah sholat di waktu-waktu yang telah ditentukan. Di waktu-waktu yang telah ditentukan, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, yang tentang bagaimana cara prakteknya itu Rasulullah itu diberi dekat semalam, yang kita kenal dengan Isra Mi'raj itu, tentang tata cara sholat bagaimana dan lain sebagainya. Kemudian ketika itu mau dipraktekkan, ketika dipraktekkan oleh Nabi untuk supaya umatnya, para sahabat supaya melaksanakan ayat Al-Quran itu, Rasulullah memberikan ketentuan, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kamu melihat bagaimana aku caranya melaksanakan sholat. Nah, artinya adalah di zaman ketika Rasulullah ada, apa-apa yang menjadi perilaku Rasulullah, apa-apa yang menjadi ucapan Rasulullah itu semata-mata adalah mempraktekkan Al-Quran. Sehingga para sahabat pada saat itu nggak perlu repot-repot. Ketika ada suatu masalah, tanyanya langsung pada HBS atau yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Rasulullah. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau begini-begini? Jawabannya ada langsung. Nah, persoalannya pada zaman itu alamiah saja, tidak kepikir bahwa ini apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu sebagai bentuk prakteknya Al-Quran tentu harus didokumentasi. Kalau misalkan ada kamera pada zaman itu, kira-kira ada CCTV yang Rasulullah itu dipantau setiap saat, maka pada zaman ini ketika kita mempraktekkan Al-Quran karena itu adalah perintah Allah, kita tinggal memutar bagaimana caranya Rasulullah mempraktekkan, kita tinggal meniru. Nah, pada zaman itu tidak kepikir kalau ternyata apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah harus didokumentasi. Beruntung pada zaman itu menjadi sebuah kesadaran bagi para sahabat. Mereka memiliki kesadaran yang penuh bahwa di hadapan mereka ini adalah seorang utusan Tuhan yang tidak boleh macam-macam. Sehingga
keberadaan Rasulullah, prakteknya Rasulullah, ucapan Rasulullah itu dijaga oleh para orang-orang yang berada di sekitar beliau. Yang mana orang-orang yang beriman tentunya. Kalau orang-orang yang beriman itu oleh Rasulullah pada zaman beliau itu sudah dijamin khairul quruni qarni. Sebaik-baik zaman itu adalah zaman ya era sahabat. Kecuali yang tidak beriman, contohnya Abu Lahab dan lain-lain atau Musailamah. Kecuali yang seperti itu. Tetapi orang-orang yang menjadi pengikut Rasulullah itu betul-betul menjaga apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar dari Nabi itu sebagai sebuah pesan yang harus dijaga betul ketika mempraktikkan Al-Quran. Nah, sehingga karena kesadaran penuh ini pada era itu tidak ada peluang untuk meninggalkan Al-Quran, sehingga apa yang pernah diriwayatkan yang pernah dilakukan oleh Nabi, yang pernah diucapkan oleh Nabi itu tidak dilewatkan. Para sahabat juga sudah mengetahui mana itu yang Al-Quran, mana itu yang tidak. Termasuk diantaranya Nabi itu sudah melarang orang untuk menulis kecuali Al-Quran, tetapi ternyata ada juga beberapa sahabat, diantaranya itu adalah sahabat Abdullah bin Amr. Ternyata diam-diam menulis, sehingga suatu ketika ada seorang Quraisy bertanya, menyampaikan kepada Nabi, wahai Nabi, ini si orang ini melakukan penulisan yang itu padahal bukan Quran, itu nanti kan mengganggu itu. Oleh Nabi dicek, ternyata betul menulis bukan Al-Quran, tetapi oleh Nabi dibiarkan. Artinya apa? Secara umum Nabi melarang untuk menulis Al-Quran, tetapi secara diam-diam Nabi paham siapa orang-orang yang memiliki kompetensi untuk melakukan penulisan-penulisan yang di luar Al-Quran, dan itu dibiarkan. Nah, itu sudah terbiasa. Bukan hanya pada era Nabi saja, di era-era zaman lampau jauh sebelum Rasulullah Muhammad, kebiasaan berpengetahuan tentang kebenaran itu sudah terbiasa ditulis. Bahkan pada zaman Romawi, pada zaman Yunani, zaman Helenisme, kira-kira abad keempat sebelum Masehi, itu sudah ada kebiasaan untuk berilmu pengetahuan semacam Sokrates, Plato, dan lain-lain itu. Tetapi itu bukan suatu budaya yang masif. Berstudi itu hanya dilakukan oleh kalangan-kalangan tertentu. Tetapi ketika di era Rasulullah, informasi itu terbuka untuk siapa saja yang memiliki kemampuan, siapapun tanpa kecuali. Sehingga ini melahirkan sebuah kesadaran di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz sekitar tahun 199 sampai dengan 101 Hijriah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada gubernur Madinah agar para ulama penghafal hadis di seluruh belahan bumi untuk melakukan penulisan lengkap dengan asal-usul riwayat itu dari mana. Karena ternyata itu dipandang penting. Informasi tentang apa yang pernah diomongkan oleh Nabi, informasi tentang apa yang dilakukan oleh Nabi itu menjadi dasar bagi orang untuk mempraktikkan Al-Quran sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi Nabi itu bukan hanya sekedar pengedar informasi Al-Quran, tetapi sekaligus adalah pemakai pertama yang menjadi panutan bagi seluruh umat berikutnya. Nah, di zaman ini, di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz disebut dengan zaman periwayatan, sehingga semua orang yang memiliki kompetensi berpengetahuan itu berlomba-lomba, berbondong-bondong dari satu tempat ke tempat lain mencari informasi berita tentang riwayat Nabi, yang kemudian
peristiwa ini, momen ini menjadi sebuah budaya baru di dalam dunia ilmu pengetahuan yang dipelopori oleh era awal-awal abad Islam ini, menjadi era penelitian. Era penelitian, atau kalau sekarang itu kita sebut dengan riset lah, atau yang ulama pada zaman itu menyebutnya era dirayah. Era dirayah ini berlangsung mulai awal abad kedua sampai dengan awal abad ketiga, yaitu suatu era yang melakukan kajian ilmiah yang dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan yang tidak dibatasi hanya untuk kalangan-kalangan tertentu, karena di dalam dunia Islam itu tidak ada klasifikasi, tidak ada golongan ilmuwan, golongan golongan agamawan, golongan penguasa, tidak ada. Semua orang yang memiliki kemampuan untuk berilmu pengetahuan itu semuanya mengakses informasi tentang Nabi, yang dilakukan penelitian apakah betul ini riwayat dari Nabi ataukah tidak. Yang disebut dengan zaman itu disebut dengan zaman dirayah, zaman riset, atau zaman ini kita sebut dengan sains lah, zaman penelitian ilmiah. Jadi kita baru tahu bahwa peradaban atau kebiasaan atau berbudaya ilmiah itu secara masif dimulai sejak zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang terinspirasi oleh Rasulullah Muhammad sebagai seorang pembawa kabar tentang kebenaran. Yang dulu-dulu itu sudah ada kabar kebenaran dari Tuhan, tetapi ada penyimpangan, ada penyelewengan, ada pendistorsian, sehingga kebenaran itu menjadi rancu. Kemudian diupdate di era Rasulullah, apa-apa yang dilakukan oleh para pengikut Nabi, karena orang-orang yang berkepercayaan bahwa ini adalah seorang utusan, apa saja itu didasarkan kepada sikap-sikap Nabi, didasarkan pada yang dicontohkan oleh Nabi. Di luar itu tidak. Umat Islam di zaman itu tidak melakukan apapun kecuali yang dicontohkan oleh Nabi. Tetapi di zaman Khalifah Umar itu ada yang namanya ijtihad, ada modifikasi, tetapi tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah, termasuk pendokumentasian Al-Quran itu adalah eranya Abu Bakar atas usul Umar untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Ini adalah kebiasaan ilmiah yang dimulai atas terinspirasinya zaman oleh Rasulullah Muhammad. Puncaknya adalah lahirlah seorang tokoh yang namanya kita kenal adalah Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari ini adalah orang yang pertama kali sebagai tokoh yang lahir menghadirkan riwayat Nabi dalam bentuk satu kitab, namanya kitab Shahihul Bukhari, di mana isinya itu adalah riwayat-riwayat tentang Nabi yang telah dilakukan konfirmasi, validasi, dilakukan riset, mana ini riwayat yang betul-betul dari Nabi, dengan pengkategorian yang riwayatnya itu periwayatannya itu jalurnya banyak, yang disebut mutawatir, ada yang hanya beberapa yang disebut dengan sahih, ahad. Kemudian klasifikasi tentang validitasnya itu ada sahih, hasan, dhaif, bahkan ada yang maudhu. Nah, di era ini Imam Al-Bukhari orang pertama kali yang sukses untuk melakukan pendokumentasian riwayat secara valid, yang namanya hadis, yang namanya kitab Shahihul Bukhari itu. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan awal.
Kalau hari ini ada orang bilang Rasulullah SAW pernah bersabda begini, pertanyaannya, apa betul itu sabda Nabi? Orang yang beragama Islam, yang berilmu pengetahuan, harus sudah punya jawaban. Oh iya, itu dari Nabi. Dari mana kita tahu? Itu tercantum di dalam kitab Shahihul Bukhari, itu tercantum di dalam kitab Shahih Muslim, itu tercantum dalam kitab-kitab itu kan ditulis pada zaman abad ketiga, sekitar 300 tahun setelah Rasulullah wafat. Apakah nasibnya tidak sama dengan tetangga sebelah ketika terjadi pendokumentasian wahyu Allah kepada Nabi Isa 300 tahun kemudian baru didokumentasi menjadi ada 4 macam itu, dan beberapa surat-surat ke kota, ada yang lama, ada yang baru, sehingga namanya lain. Itu telah dilakukan pembukuan itu di 300 tahun setelah tokohnya sudah wafat. Seperti halnya kitab Shahihul Bukhari, itu 300 tahun setelah orangnya, sumber beritanya itu sudah wafat. Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah, sedangkan Al-Bukhari membukukan riwayat Rasulullah ini berapa ya? Imam Al-Bukhari itu lahir tahun 194 Hijriah, 16 tahun datang ke kota Makkah, selama 16 tahun berarti 32 sekitar tahun 220-an, 225 ya, sekitar itu, atau awal abad ketiga. Tidak sampai 300 tahun. Di awal abad ketiga baru terdokumentasi riwayat tentang Nabi, atau hadis Nabi baru terdokumentasi secara valid itu pada tahun awal abad ketiga oleh Imam Al-Bukhari, yang diikuti oleh muridnya Imam Muslim dan ulama-ulama lain belakangan, yang disebut dengan para orang-orang yang melakukan dirayah, yang melakukan penelitian. Di zaman itu riwayat-riwayat baru terdokumentasi yang diberi konfirmasi. Hadza hadisun shahihun, ini hadis sahih karena ini diriwayatkan oleh orang ini adalah begini, orang ini ada begini. Nah, itu dilakukan di tahun 200 sekian Hijriah, yang mana perangkat ilmu untuk melakukan penelitian itu ternyata sudah disiapkan sejak era Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Bahkan pada era Nabi pun perangkat-perangkat untuk melakukan penelitian hadis ini sudah dicontohkan secara tidak sengaja, bahwa Nabi itu telah melakukan apa yang namanya jarh wa ta'dil. Orang itu diberi celah, diberi pujian. Orang yang adil layak untuk riwayatnya itu diterima. Orang yang tercela itu riwayatnya itu ditolak. Itu rumusan yang dilakukan oleh para ulama di era awal abad ketiga. Nah, inilah yang bisa memberikan jaminan yang telah dikonfirmasi oleh referensi-referensi yang ada bagi orang-orang yang berilmu ini paham untuk mengkonfirmasi riwayat-riwayat itu, sehingga orang hari ini ketika ditanya apa betul itu adalah Nabi pernah ngomong begitu, betul. Dari mana kita tahu? Dasarnya adalah referensi yang tercatat baik di dalam dunia Islam, internal Islam, maupun di luar Islam. Loh, apakah ada? Banyak sekali. Termasuk diantaranya yang terkenal, yang hari ini menjadi catatan adalah Aren Jan Wensin. Aren Jan Wensin ini adalah seorang tokoh orientalis yang beragama
beragama Protestan, itu adalah orang yang tidak beragama Islam tetapi melakukan kajian tentang hadis, bahkan melahirkan kitab-kitab, antara lain itu adalah kitab kamus hadis, bahkan kitab kamus Al-Quran. Nah, itu dilakukan pada zamannya itu sudah ada konfirmasi, sehingga bagi orang yang berilmu pengetahuan, berakal sehat, itu akan sangat sulit untuk membantah sesuatu kebenaran yang diriwayatkan oleh seorang ilmuwan, tokoh-tokoh ulama yang mereka hadirkan berdasarkan ilmiah juga. Itulah sebabnya betapa pentingnya hari ini orang menjelaskan tentang kebenaran riwayat itu melalui suatu pisau analisis. Pisau analisis ini kita sebut disiplin ilmunya adalah ilmu dirayah, atau yang lebih simpelnya adalah ilmu hadis, begitu saja, yaitu ilmu yang berfungsi untuk memastikan validitas sebuah riwayat tentang Nabi. Sebab tanpa ilmu ini, maka riwayat tentang Nabi itu pun juga tidak bisa dipastikan kebenarannya, karena riwayat itu adalah sebagai jalan untuk memastikan bahwa apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah dari Tuhannya yang namanya Al-Quran ini adalah benar adanya. Al-Quran tanpa hadis maka tidak bisa dipraktekkan, karena kita akan buta. Hadis tanpa ilmu hadis maka akan meragukan kebenaran hadis. Begitu juga kalau ada hadis tanpa Al-Quran, itu omong kosong, berarti nabi palsu. Oleh karena itu, kita menjalankan perintah Allah itu adalah dasarnya berdasarkan Al-Quran, jalannya itu adalah hadis, tetapi kebenaran hadis itu validitasnya, pisau analisisnya adalah ilmu hadis atau ilmu dirayah. Oleh karena itu, kami berharap umat Islam jangan sampai ada yang meninggalkan ilmu ini. Ilmu ini wajib dipelajari oleh umat Islam, sekalipun ini adalah kifayah sifatnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.